jam di? Lebih. Lebih kurang 2 jam. Di sana kita akan coba lihat destinasi wisata yang sangat terkenal, salah satunya di Kota Padang, Sumatera Barat. Bagaimana keseruan perjalanan kita hari ini? Ikuti video ini hingga selesai. Check it out. Hari ini adalah hari terakhir kami berada di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang ya sahabat semua. Dan ini adalah perjalanan terakhir kami dalam rangka trip panjang dari Aceh menuju Sumatera Barat. Tujuan akhir kita hari ini adalah Istana Basa Pagaruyung. Istana Basa Pagaruyung ini terdapat atau terletak di Kabupaten Tanah Datar dan ibu kotanya Batu Sangkar. Nanti dari sana kita akan langsung bertolak pulang menuju Aceh. Sebelum kita ke sana, kita singgah di sebuah toko pusat jajanan atau oleh-oleh yang berada di Padang ini, yaitu tepatnya di toko oleh-oleh Umi Auf. Toko oleh Umi ini sudah sangat terkenal dengan oleh-oleh khasnya adalah kerupuk sanjay dengan bermacam varian rasa. Ada yang pedas manis, ada yang pedas, ada yang asin dan lain-lainnya. Selain kerupuk ubi ini atau kerupuk singkong, banyak juga oleh-oleh lain seperti galamai, ada dendeng balado, ada juga rendang. Rendang ini yang rendang sudah diawetkan ya sahabat semua, dia tahan lama, bisa tahan lebih dari 1 bulan atau lebih. Dan ini suasana atau situasi di dalam outlet atau toko ini sanjay balado hijau. Variannya banyak ya. Ini juga sanjay balado yang biasa original. Kerupuk kulit, kerupuk jange. Ini juga jange balado. Keripik bawang. Dan pusat oleh-oleh apa ini ya? Peyek ya. Kerupuk juga. Ini keripik bayam. Keripik pisang coklat. Ini Pak Edi toke cabai dari Aceh, dari Simelu, lagi belanja di toko Umi ya. Udah banyak Pak? Sisa apa? Hasil dari cabai Ya. Pak Umi. Oke Pak, terima kasih sudah belanja Pak ya. Ini Mr. Yong dari Korea. Sudah banyak juga belanja nih. Jarak dari kota Bukit Tinggi menuju Istana Basa Pagaruyung ini yang berada di Batu Sangkar itu sekitar 44,3 km dengan waktu tempuh lebih kurang 1 hingga 2 jam perjalanan, tergantung situasi di jalan ya. Jika macet atau adanya hambatan atau banyak singgah, mungkin waktunya akan lebih lama lagi. Saat ini kita sudah tiba di parkiran Istana Pagaruyungnya. Kita lagi mengambil posisi untuk parkir kendaraan sebelum nanti kita turun memasuki komplek istana ini. Untuk masuk ke dalam komplek Istana Basa Pagaruyung ini, sebelumnya kita akan membeli karcis masuknya. Untuk harga per orangnya sekitar 10.000 per orang. Jadi ini loketnya. Setelah nanti kita dapat tiketnya, nanti kita akan jalan ke sisi kanan dan kita akan masuk ke kompleknya. Ini kita sudah masuk ya sahabat semua. Sudah di dalam halaman depan dari Istana Basa Pagaruyung. Di sisi kiri ini juga banyak tempat-tempat atau sarana-sarana transportasi lokal atau hanya berada dan melintasi di sekitar Istana Basa Pagaruyung ini, seperti mobil-mobil ini. Ini ongkosnya hanya 5.000 per orang, kita dibawa berkeliling istana ini. Namun kita tidak naik dulu busnya, kita coba susuri dulu dari depan, mengambil view dan pemandangan di sekitar halaman depan Istana Basa Pagaruyung.
Istana besar Kerajaan Pagaruyung ini adalah museum berupa replika Istana Kerajaan Pagaruyung yang terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana ini berjarak lebih kurang 5 km dari Batu Sangkar, dan istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Istana yang berdiri saat ini adalah replika dari yang asli. Istana Basa yang asli terletak di atas Bukit Batu Patah dan dibakar habis pada tahun 1804 saat terjadinya Perang Padri. Istana Basa Pagaruyung ini sudah pernah mengalami beberapa kali musibah kebakaran dan terakhir dibangun pada tahun 1976. Alhamdulillah kita sudah berada di Istana Basa Pagaruyung, tepatnya di belakang kita ini. Dan ini merupakan sebuah situs peninggalan sejarah tentang kejayaan Kerajaan Pagaruyung tempo dulu. Dan jika sahabat berada di Padang atau berkunjung ke Padang, belum sah jika belum berkunjung ke Istana Basa di Pagaruyung ini. Kita akan coba lihat situasi di sekitar istana ini. Mungkin nanti kita akan masuk ke dalamnya ya. Nah, kita coba saja jalan dulu sambil melihat-lihat suasana di sekitaran rumah atau Istana Pagaruyung ini. Istana Basa Pagaruyung ini dibangun tetap dengan mempertahankan teknik tradisional dan material kayu yang dihias dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau. Ukiran yang dominan di istana ini adalah ornamen ukiran bunga-bunga dan dedaunan. Istana ini memiliki 3 lantai dengan 72 tiang dan gonjong, sebagaimana pada umumnya rumah gadang, yang di lengkungan serupa tanduk dari 26 ton serat ijuk. Istana ini juga dilengkapi dengan lebih dari 100 replika furniture dan artefak antik Minang, yang bertujuan agar istana dihidupkan kembali sebagai pusat budaya Minangkabau serta objek wisata di Sumatera Barat. Di sisi kiri dan kanan dari istana ini, tepatnya di bawah-bawah lantai bawahnya, banyak orang-orang yang berjualan ya sahabat semua. Berjualan pernik-pernik atau oleh-oleh berupa tas, gantungan kunci, makanan-makanan ringan, ada juga sate, es tebu dan lain-lainnya. Jadi bagi pengunjung atau wisatawan yang berkunjung kemari bisa mencicipi atau membeli oleh-oleh di sekitar Istana Basa Pagaruyung ini. Ini ada topi-topi ya sahabat semua, ada dompet, tas kecil, ada juga keripik-keripik, buah-buahan juga ada. Jadi tidak jauh-jauh lagi ya sahabat semua jika kita ingin membeli oleh-oleh khas dari naik ke atas Kerajaan Pagaruyung. Kalau naiknya dari tangga ini ya. Sebenarnya dari tangga depan atau pintu depan istananya kita juga bisa masuk, tapi karena kami berhubung sudah berada di belakang, jadi kita masuk dari pintu belakang. Kita coba susuri jalan-jalannya, dan ini kita sudah memasuki lantai pertama dari istana ini. Ruang bangunan istana terdapat anjung atau penaikan lantai pada sisi kanan dan kirinya. Adanya anjung dalam ruangan ini menunjukkan jati diri Istana Pagaruyung sebagai rumah gadang kota Piliang yang memegang sistem pemerintahan aristokrat, yaitu posisi duduk orang berbeda berdasarkan statusnya. Lantai 2 Istana Pagaruyung ini merupakan kamar tidur raja, sementara lantai 3 diperuntukkan sebagai tempat semedi serta sebagai lokasi untuk memantau saat terjadi perang. Di lantai 1 atau di lantai bawah dari istana ini juga menyediakan atau menyewakan pakaian-pakaian adat untuk bisa disewa atau dipakai oleh tamu atau wisatawan untuk dia bisa berfoto ya sahabat semua. Jadi kita ingin berfoto dengan pakaian adat Minang, kita bisa sewa di sekitar istana ini. Tarifnya juga bervariasi ya, dari mulai 50.000 hingga 100.000.
Jadi banyak kami melihat pasangan-pasangan atau tamu-tamu yang berfoto dengan pakaian adat Minang ini ya, sambil menghadap ke jendela atau ke lantainya. Ini kita coba naik ke lantai 2 dari istana ini. Kita ingin tahu apa saja atau bagaimana situasi di lantai 2 dari kerajaan ini. Kita sedikit hati-hati karena memang tangganya juga sedikit rapat. Ini kita sudah di setengah lantainya, tinggi sekali ya sahabat semua. Dari lantai 1 menuju lantai 2 ini ada sekitar mungkin lebih kurang 10 meter atau 15 meter. Jadi sedikit, bagi yang punya fobia dengan ketinggian juga tidak kami sarankan untuk berjalan di pinggir-pinggir atau naik ke lantai 2. Kita sudah tiba di lantai 2-nya, dan inilah adalah kondisi atau suasana di lantai 2 dari Istana Basa Pagaruyung. Ini ada apa ya? Ada bilik-bilik atau kelambu. Ini mungkin dikatakan adalah tempat tidur para raja dan keluarga raja. Yang di depan kita ini adalah atap dari kerajaan ini, atau disebut dengan gonjong. Ini terbuat dari ijuk ya, ijuk nira, tapi ini kelihatannya banyak nih, kita perlukan ijuknya sehingga bisa terbuat atap yang sangat kokoh ini. Kita masih berada di lantai 2. Beberapa rekan kita ini si ibu ingin coba naik ke lantai 3. Sebenarnya lantai 3 itu tidak ada apa-apa ya. Ini kita coba menjajal moda transportasi di lingkungan kerajaan ini adalah sebuah bus terbuka yang kita sebutkan di awal video tadi. Kita coba keliling-keliling istana ini karena kalau jalan kaki lumayan capek ya sahabat semua. Ini tarifnya cukup murah, dengan Rp5.000 kita dapat berkeliling Istana Basa Pagaruyung. Dengan berakhirnya perjalanan di atas bus terbuka ini, maka berakhirlah episode panjang perjalanan kita dari Aceh menuju Padang, Sumatera Barat. Mudah-mudahan lain waktu kita akan berjumpa lagi dan dapat berkunjung ke tempat ini. Sekian dulu vlog kita pada hari ini. Jangan lupa dukungannya terus terhadap channel ini. Sampai jumpa lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.